الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Sekarang kita akan membahas kaidah yang kelima. Kaidah yang kelima yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang penting untuk kita terapkan pada kehidupan kita, yaitu adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat dari sahabat Muawiyah, ketika Rasulullah mengatakan man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin, rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah mengatakan kepada kita, barang siapa yang diinginkan oleh Allah di dalam kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia tentang urusan agamanya. Ini menunjukkan kepada kita tentang satu kaidah penting, ya, bahwasanya ini memberikan kepada kita banyak pelajaran-pelajaran yang harus kita mengerti di balik satu hadis yang disampaikan Nabi yang diriwayatkan dari Bukhari Muslim. Sekarang mari kita bedah poin per poin untuk penerapan hadis ini ataupun riwayat ini pada realita kehidupan yang kita jalani. Yang pertama yang kita harus paham adalah bahwasanya Allah itu memiliki sifat cinta. Allah itu memiliki sifat ridho pada kehidupan setiap makhluknya. Allah memiliki sifat ridho pada dirinya yang sesuai dengan kemahabesaran dan kesempurnaan Allah. Dan sifat ridho dan cintanya Allah berikan kepada makhluk yang Allah ridhoi dan Allah pilih di dalam cinta dan ridho yang Allah berikan untuk mereka. Makanya di sini Allah menyampaikan mayuritillahi bihi khairan. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah di dalam kebaikan. Berarti Allah itu ridho kepada manusia yang memiliki sifat-sifat tertentu. Dan tanda keridhaan Allah itu diterangkan di dalam hadis ini. Dan poin yang pertama adalah Allah itu memiliki sifat ridho, Allah itu memiliki sifat cinta. Ini merupakan salah satu di antara hal yang kita sadari. Jadi hubungan koneksi antara makhluk dengan Allah itu begitu kuat. Sehingga ketika seorang makhluk yang mereka senantiasa sadar ketika dirinya dilihat oleh Allah, ketika dia merasa dirinya dipandang oleh Allah, maka salah satu hal terindah yang pasti dia inginkan dan pasti dia harapkan dan menjadi obsesi paling besar itu apa? Kalau manusia itu sadar dilihat oleh Allah, tidak ada obsesi yang paling besar kecuali adalah mendapatkan keridhaan dari Allah, mendapatkan kebaikan yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Ini merupakan perkara yang paling besar dalam kehidupan manusia. Makanya di dalam surat At-Taubah Allah itu menyampaikan waridwanu minallahi akbar. Keridhaan dari Allah itulah yang paling besar. Dia mengalahkan besarnya langit, dia mengalahkan besarnya gunung, dia mengalahkan besarnya alam semesta ini. Karena apa? Allah menyampaikan waridwanu minallahi akbar. Keridhaan Allah itu merupakan perkara yang paling besar. Keridhaan Allah itu merupakan perkara yang paling pokok pada kehidupan Allah ketika memberikan keridhaan kepada makhluknya. Ini menjadikan kita paham. Ini yang poin yang pertama. Ketika kita mengetahui bahwasanya Allah itu ridho di dalam kehidupan dan keridhaan Allah itu merupakan perkara yang paling besar dalam kehidupan manusia, kita juga harus mengerti, ya. Allah itu kalau ridho, apa sih yang akan dirasakan dan apa yang akan didapatkan kalau manusia itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terkadang harus kita sadarkan diri kita, kalau memang keridhaan Allah itu yang paling besar, apa sih impact-nya yang akan kita rasakan kalau kita betul-betul diridhai oleh Allah. Jadi kalau kita betul-betul diridhai oleh Allah itu apa yang akan kita peroleh, apa yang kita dapatkan. Maka setidaknya orang-orang yang mereka diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan 3. 1, selama hidupnya akan dijaga oleh Allah dari berbagai macam perkara yang menjadi sebab maksiat dan menjadi sebab murkanya Allah. Dia dijaga dari perkara itu. Sebagaimana Allah menyampaikan di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan dari hadis riwayat Muslim. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis qudsi, ya, bahwasanya wa ma taqarraba bi syai'in hatta wa ma taqarraba ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Bahwasanya tidaklah seorang muslim ketika dia melakukan perkara yang wajib lalu dia melakukan perkara yang sunnah hatta uhibbah, sampai aku ini mencintainya. Fa in kuntu ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsiru bihi wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi 'alaiha wa la in sa'alani la utiyannahu wa la in ista'adani la uidannahu. Aku ini kalau sudah mendapati ada seorang hambaku
ada seorang santri, santriwati, siapapun mereka. Kalau Allah sudah mencintainya ketika santri dan santriwati itu ataupun setiap muslim, dia konsisten melakukan yang wajib, konsisten dia melakukan perkara yang sunnah, Allah mencintainya. Apa yang Allah kerjakan? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku akan menjaga pendengarannya, aku akan menjaga matanya, aku akan menjaga langkah kakinya dari perkara-perkara yang Allah murkai. Kalau dia meminta kepadaku, Allah kabulkan dalam permintaan akhirat. Kalau dia meminta perlindungan kepadaku, aku berikan perlindungan itu kepada mereka. Ya, inilah reward, hadiah kalau sudah menjadi walinya Allah. Jadi kalau sudah menjadi walinya Allah, maka Allah akan sulitkan dia melakukan dosa, tapi Allah mudahkan dia melakukan ketaatan. Sehingga dalam perkara-perkara kemaksiatan, itu Allah sulitkan dia. Sebagaimana Rasulullah ketika mendengar musik pada waktu beliau masih menggembala kambing di usia belia, Allah tidurkan. Sebagaimana kita menjumpai ada seorang tabi'in, namanya Abu Bakar, ada seorang ulama, ada seorang solih lah. Lalu dia digoda perempuan, lalu Allah sulitkan dia. Bagaimana dia akhirnya melumuri seluruh tubuhnya dengan kotoran manusia supaya wanita yang mengajaknya berzina merasa jijik dengannya. Akhirnya Allah mudahkan dia untuk taat dan Allah sulitkan dia berbuat kemaksiatan. Maka itu merupakan tanda kalau Allah itu sudah ridho. Ya, itu reward yang Allah berikan. Cukup di sini? Tidak. Allah masih lanjutkan dalam hadis riwayat Muslim pada riwayat yang lainnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, Innal abda, innallaha idza ahabba abdan, da'a Jibril, faqala ya Jibrilu inni uhibbu fulanan. Kata Rasulullah fima makna, ketika Rasulullah itu menerangkan Allah itu kalau sudah jatuh cinta kepada hambanya, Allah panggil malaikat Jibril. Allah katakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ini uhibbu fulanan. Wahai Jibril, saya mencintai fulan itu. Cintailah dia sebagaimana aku mencintainya. Jibril mencintai orang yang telah dicintai oleh Allah. Pada Jibril ahlas sama. Maka Jibril memanggil kepada seluruh penduduk langit supaya mencintai orang yang dia cintai dan dicintai oleh Allah. Dan seluruh penduduk langit mencintai dia. Dari para malaikat yang berjejal, berdesak-desakan itu mencintai orang yang dicintai Allah dan malaikat Jibril. Nah, ini merupakan reward yang kedua. Kita bisa bayangkan dicintai malaikat, apa yang akan terasa kalau kita ada manusia dicintai oleh para malaikat. Ya kalau kita sudah dicintai oleh para malaikat ya tentunya, Masya Allah ya, kita akan selalu dimintakan ampunan oleh para malaikat. Karena malaikat itu salah satu tugasnya memintakan ampunan untuk orang yang beriman. Dan tentunya akan selalu dikabulkan, dihantarkan setiap doanya kepada Allah. Ini yang kedua. Cukup? Belum. Masih ada yang ketiga. Yang ketiga, sebagaimana dalam satu riwayat dari Imam Al-Hakim, yang disetujui oleh Imam Ad-Dhahabi wa wafaqahu Ad-Dhahabi. Innallaha idza ahabba 'abdan asalahu qalu wa ma asalahu ya Rasulullah. Qala yuwaffiqu lahu amalan shalihan idza baina yati ajali hatta yarda anhu jiranuhu wa man hawla. Allah itu kalau sudah senang sama manusia, Allah akan sibukkan manusia itu sebelum menginjak garis kematiannya. Disibukkan dia di dalam ketaatan, sampai sibuk pada ketaatan, dia menginjak garis ajalnya dan meninggal pada saat dia melakukan ketaatan. Sampai ketika dia meninggal, yarda anhu jiranuhu wa man haulahu. Orang-orang ridho kepadanya, tetangga ridho kepergiannya ketika kepergiannya sedang melakukan ketaatan kepada Allah. Itu ridhonya Allah. Maka akan Allah berikan kepada mereka itu husnul khatimah. Nah ini menjadikan kita akhirnya paham inilah ridhonya Allah. Jadi Allah itu ridho, Allah itu cinta, Allah cinta. Jadi seorang walinya Allah, kalau kita bercita-cita, cita-cita kita itu tidak hanya pada urusan duniawi ya, urusan akhirat. Cita-cita kita menjadi walinya Allah. Orang kalau sudah menjadi walinya Allah, bukan lagi sekedar komisaris, bukan lagi sekedar owner, bukan lagi sekedar pebisnis. Tapi kalau dia bercita-cita menjadi walinya Allah, lalu dia jujur di dalam berinteraksi kepada Allah ketika dia ingin menjadi walinya Allah, maka kalau Allah menerima seluruh amal yang dia lakukan, transaksi yang dia kerjakan pada ketaatan, maka tiga inilah yang Allah akan berikan kepada mereka. Dijaga hidupnya dari maksiat, dimudahkan dalam taat. Dilindungi oleh para malaikat, dan malaikat selalu memberikan kebaikan untuk orang yang mereka cintai. Dan yang ketiga, diwafatkan mereka pada saat
melakukan ketaatan, mereka memperoleh predikat mati husnul khotimah. Ya. Ini saya perlu sampaikan karena ada apa? Karena ada kata mayyuridillahu bihi khairan. Nanti berarti ini merupakan menerangkan tentang orang yang Allah cintai. Ini yang pertama. Ya. Jadi di situ kita akhirnya mendapati faedah yang pertama tentang kaidah ini adalah seorang walinya Allah, mereka kalau mendapatkan kecintaan dari Allah maka besar kedudukan mereka. Tidak ada yang paling besar kecuali keridhaan Allah. Engkau sebutkan gunung, engkau sebutkan planet, engkau sebutkan matahari, engkau sebutkan black hole, lubang hitam, engkau sebutkan miliaran bintang dan planet yang bertebaran di alam semesta ini, semuanya itu jauh lebih remeh dan jauh lebih kecil daripada keridhaan Allah. Makanya Allah menyampaikan waridwanum minallahi akbar. Makanya kalau ada manusia sudah mendapatkan keridhaan dari Allah, dia telah mendapatkan sesuatu yang paling agung pada kehidupan. Makanya para sahabat itu sudah betul-betul luar biasa. Makanya predikat dan gelar yang Allah berikan, yang diberikan oleh Rasulullah kepada mereka adalah radhiyallahu anhu wa radu'an. Mereka ridho menjadikan Allah menjadi Tuhan dan Rabb bagi mereka, dan Allah pun ridho kepada mereka. Inilah betapa pentingnya kalau kita bercita-cita menjadi walinya Allah supaya kita mendapatkan keridhaan dari Allah. Ini yang pertama.